Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 4. Kami dari Universitas Dian Nusantara, Bekasi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas besar di mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Muhammad Al-Faruq Abdullah SE MM. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok ini. So, langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosef Suwarna, mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi wawancara dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Tapi saya akan lebih menjelaskan tentang wawancara kerja. Wawancara kerja adalah bagian terpenting ketika seseorang akan memasuki dunia kerja. Wawancara merupakan sarana dari perusahaan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari calon karyawan, yaitu tentang kepribadian calon karyawan, latar belakang keluarga, pendidikan, dan sebagainya. Bagi calon karyawan, wawancara berarti untuk mempromosikan diri. Berkas lamaran dan persyaratan yang diajukan oleh pelamar akan diproses lebih lanjut dalam wawancara kerja. Proses itu tentu saja dapat berlangsung lama atau sebentar. Tes wawancara kerja umumnya adalah proses final untuk memutuskan perusahaan apakah Anda akan diangkat menjadi karyawan atau tidak. Namun, bukan soal waktu yang menentukan hasil atau tidaknya wawancara tersebut, melainkan pemahaman calon karyawan akan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pewawancara sehingga bisa memberikan jawaban yang tepat. Bagi beberapa orang, wawancara kerja mungkin adalah suatu yang menakutkan. Kecemasan atau ketakutan yang muncul sebelum atau pada saat wawancara itu memang wajar, apalagi jika seseorang belum memiliki pengalaman kerja ataupun baru pertama kali melamar. Akan sampaikan tentang bagaimana wawancara tahap awal bagi para pekerja baru. Ini pengalaman saya menurut saya ya. Jadi ketika Anda sudah lolos semua dari tes awal hingga tes wawancara, karena tes wawancara ini adalah final untuk perusahaan dan jadi karya atau tidak. Nah, ketika Anda dipanggil untuk tes wawancara, sebaiknya Anda persiapkan diri, relax, karena wawancara itu dia akan mengajukan pertanyaan semua yang biodata Anda kirim atau lampirkan sebelum melamar ke perusahaan tersebut. Baiknya Anda tuh harus hafal dengan biodata yang Anda isi, karena wawancara akan menanya semua biodata dari awal sampai akhir. Anda harus menjawabnya dengan tegas, tepat, tidak bertele-tele. Adalah satu yang harus Anda lakukan ketika wawancara. Di sini saya ingin membacakan bentuk-bentuk wawancara. Yang pertama ada wawancara berita, yang kedua ada wawancara dengan dipersiapkan pertanyaan terlebih dahulu, yang ketiga ada wawancara telepon, yang keempat ada wawancara pribadi, selanjutnya ada wawancara dengan orang banyak, selanjutnya lagi ada wawancara secara mendadak atau mendesak, yang terakhir ada wawancara kelompok. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bentuk-bentuk wawancara. Contohnya seperti tadi, wawancara berita. Biasanya ini dilakukan untuk mencari bahan berita untuk dibuatnya sebuah cerita. Selanjutnya lagi ada wawancara yang telah disediakan. Biasanya narasumber mencari atau membuat pertanyaan untuk dilakukannya wawancara tersebut, atau sebelum dimulai ia menyiapkan sebuah pertanyaan terlebih dahulu.
Selanjutnya lagi ada wawancara telepon. Biasanya ini dilakukan di saat interview online yang dilakukan di zaman pandemik seperti ini. Biasanya wawancara melalui online dengan menanyakan kenapa ingin bekerja di tempat saya atau apa kelebihan kamu, seperti itu. Selanjutnya ada wawancara pribadi. Wawancara ini biasanya berisi tentang personality atau privacy yang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan berita ini. Selanjutnya ada wawancara dengan orang banyak. Biasanya ini dilakukan di saat interview pekerjaan yang sudah membeludak, dan di situ wawancaranya dilakukan secara bersamaan. Setelah itu, mereka diberi pertanyaan yang sama atau diberi pertanyaan yang berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Selanjutnya ada wawancara kelompok. Biasanya wawancara ini dilakukan oleh para pejabat atau seniman-seniman tertentu. Saya, bagian dari kelompok 4, akan menjelaskan jenis-jenis wawancara. Jenis-jenis wawancara terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, wawancara bebas. Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden. Namun, harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang-kadang arah pertanyaan itu tidak terkendali. Yang kedua, wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan. Di sini saya juga akan menjelaskan sikap-sikap yang harus dimiliki pewawancara. Saat melakukan wawancara, pewawancara harus dapat menciptakan suasana agar tidak kaku, sehingga responden mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Untuk itu, sikap-sikap yang harus dimiliki pewawancara adalah yang pertama, netral. Artinya, pewawancara tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh responden, karena tugasnya adalah merekam seluruh keterangan dari responden, baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang kedua, ramah. Artinya, pewawancara menciptakan suasana yang mampu menarik minat si responden. Yang ketiga, harus memiliki sikap yang adil. Artinya, pewawancara harus bisa memperlakukan semua responden dengan sama. Pewawancara harus tetap hormat dan sopan kepada semua responden bagaimanapun keberadaannya. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap wawancara. Wawancara atau interview baik pada saat melamar kerja, mendaftar beasiswa, atau mendaftar masuk kuliah merupakan tahap yang penting, namun tahap ini cukup menegangkan dan tidaklah mudah bagi sebagian besar orang.
Secara garis besar, pada saat wawancara, kita diminta untuk menjelaskan kemampuan, pengalaman, dan kelebihan yang kita miliki seinformatif mungkin. Dalam waktu yang singkat, kelihatannya memang sederhana, tetapi tetap saja pasti ada perasaan cemas dan gugup. Karena kita tidak tahu dengan siapa kita akan diwawancarai, dan pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan ditanyakan. Perasaan gugup pada saat menunggu giliran untuk wawancara hingga merasa tiba-tiba blank pada saat ditanya, dan tidak tahu mau menjawab apa merupakan hal-hal yang wajar terjadi ketika sedang wawancara. Dan ada pun beberapa tahapan dalam wawancara. Yang pertama, tahap persiapan. Contohnya menentukan maksud atau tujuan wawancara, menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata, menentukan dan menghubungi narasumber, menyusun daftar pertanyaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Contohnya mengucap salam, memperkenalkan diri, mengutarakan maksud dan tujuan wawancara, menyampaikan pertanyaan dengan teratur, mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara, mengakhiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi kembali jika ada yang perlu dikonfirmasi atau dilengkapi. Yang ketiga, tahap penyusun hasil wawancara. Contohnya tema topik wawancara, tujuan atau maksud dan wawancara, identitas narasumber, ringkasan isi wawancara. Isi wawancara dapat ditulis dalam bentuk dialog atau dalam bentuk narasi. Dan ada pun beberapa hal yang harus dihindari ketika proses wawancara sedang berlangsung, yaitu menyampaikan pertanyaan yang sudah umum atau pasti jawabannya, menanyakan pertanyaan yang inti jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya, meminta narasumber untuk mengulang-ulang jawabannya, memotong pembicaraan narasumber, bersikap lebih pandai dari narasumber. Dan ada pun syarat-syarat wawancara, diantaranya adalah ada wawancara atau wartawan, ada narasumber atau orang yang diwawancarai, ada bahan yang dipertanyakan, dan ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berwawancara, yaitu menentukan topik wawancara, menetapkan narasumber, menulis daftar pertanyaan, merencanakan kegiatan wawancara, mengidentifikasi pertanyaan yang tepat untuk pendahuluan wawancara, membuat janji dengan narasumber, dan mengawali kegiatan wawancara, menyempurnakan pertanyaan untuk menutup wawancara, yang terakhir melaksanakan wawancara. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan kerangka wawancara. Pertama, kita membahas mengenai tujuan wawancara. Tujuan wawancara merupakan wawancara kerja atau job interview. Saat ini merupakan salah satu aspek penting dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Meskipun validasi wawancara dianggap lebih rendah jika dibandingkan dengan metode yang lain seperti psikotes, namun wawancara memiliki berbagai kelebihan yang memudahkan petugas seleksi dalam menggunakannya. Apapun penilaian pelamar atau calon karyawan, wawancara kerja sebenarnya memberikan sesuatu kesempatan atau peluang bagi pelamar untuk mengubah lowongan kerja menjadi penawaran kerja. Selain itu, wawancara kerja juga memungkinkan pelamar untuk menunjukkan kemampuan interpersonal, profesional, dan gaya hidup atau kepribadian pelamar. Jika di dalam kurikulum vitae pelamar hanya bisa mengklaim bahwa dirinya memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik, maka dalam wawancara dia diberikan kesempatan untuk membuktikannya. Bagi perusahaan, wawancara kerja merupakan salah satu cara untuk menemukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan jabatan yang harus dimiliki pelamar tersebut untuk memegang jabatan atau pekerjaan yang ditawarkan. Secara umum, tujuan dari wawancara kerja ada 4. Pertama, untuk mengetahui kepribadian pelamar. Yang kedua, mencari informasi yang relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan. Yang ketiga, mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan bagi jabatan perusahaan. Yang keempat, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pelamar-pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja. Kemudian kita beralih ke kerangka kerja. Kerangka wawancara berisi sejumlah daftar pertanyaan yang akan mengandung pihak pewawancara di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber berdasarkan tema yang diangkat. Dengan adanya kerangka wawancara tersebut, maka pihak pewawancara tidak akan mengalami kesulitan
dan kehabisan ide pertanyaan pada penjelasan interview atau wawancara tersebut. Adapun hal-hal yang menyangkut wawancara sebagai berikut. Yang pertama, topik wawancara, yaitu sebuah ide pokok dari sebuah wacana atau dalam suatu wawancara. Yang kedua, calon narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang sesuatu informasi atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Biasanya informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan memintakan pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang. Yang ketiga, pokok-pokok isi pertanyaan. Kita dapat mengetahui isi pembicaraan dalam wawancara dengan menyimak dan mencatat pokok-pokok pembicaraan wawancara tersebut. Cara mencatat isi pokok pembicaraan dalam wawancara bisa dengan menyimak wawancara dengan seksama dari awal hingga akhir. Yang kedua, mencatat orang yang melakukan wawancara, baik pewawancara maupun narasumber. Yang ketiga, mencari isi pokok pembicaraan dalam wawancara seperti berikut. Yang keempat, apa yang dibicarakan atau masalah yang dibahas dalam wawancara. Yang terakhir, tanggapan atau pendapat narasumber. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Joko Prayitno, nomor induk 11119382 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Dian Nusantara, Bekasi. Ucapan terima kasih kepada Bapak Muhammad Al-Faruq Abdullah Eskom MM yang telah membimbing kami, dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada teman-teman juga dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara Bekasi. Di sini ada topik yang akan kami sampaikan, yaitu mengenai makalah komunikasi bisnis, yaitu wawancara bisnis. Dan kebetulan poin yang akan saya sampaikan adalah poin langkah-langkah wawancara. Adapun beberapa langkah-langkah wawancara sebagai berikut. Salah satunya yaitu nomor pertama, menentukan topik wawancara. Dalam menentukan topik wawancara kita harus detail. Dan nomor duanya, menentukan tujuan wawancara. Tujuan wawancara harus jelas. Yang ketiga yaitu menyusun daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan sebelumnya disusun sedemikian rupa guna meminimalisir kesalahan nantinya di pertengahan acara. Yang keempat yaitu menentukan narasumber. Nah, ini pasti narasumber di sini harus jelas, sebab narasumber adalah kunci utama dari kita wawancara. Dan yang kelima, melakukan wawancara. Yang keenam, mencatat pokok-pokok wawancara. Untuk ketujuh, menyusun laporan wawancara. Hal-hal yang dapat dilakukan ketika wawancara. Yang pertama yaitu memperkenalkan diri, menyebut nama dan tujuan wawancara. Misal, saya akan wawancara kepada narasumber Pak Yosep misalnya. Kita harus memperkenalkan diri, nama saya sampai, dan dengan narasumber pun harus kita ucapkan dengan cepat dan tepat. Yang kedua yaitu menyebutkan nama narasumber yang benar. Yang tadi disebutkan tidak boleh disingkat-singkat. Yang ketiga, sopan terhadap narasumber. Untuk keempat, pertanyaan harus sesuai dengan tema. Kita menyusun tema dan pertanyaan tersebut harus sesuai dengan tema tersebut. Yang kelima, hindari pertanyaan yang berbelit-belit atau membingungkan. Yang keenam,
jadilah pendengar yang baik saat wawancara. Jadi misalnya narasumber lagi ngomong, kita tidak boleh potong. Yang ketujuh, jangan berdebat dengan narasumber. Untuk kedelapan, mencatat semua informasi penting untuk mempermudah dalam membuat laporan. Yang kesembilan, mengucapkan terima kasih bila wawancara telah selesai. Di sini akan saya sampaikan juga etika dalam wawancara. Etika dalam wawancara itu satu, identifikasi diri dengan menyebutkan nama. Yang kedua, jelaskan tujuan dan topik wawancara. Yang ketiga, datanglah tepat waktu saat yang dijanjikan. Misalnya jam 10, ya harus kita tetap jam 10 datang. Untuk keempat, memperhatikan penampilan, termasuk cara berpakaian. Kita harus sopan dan rapi dalam mewawancara narasumber. Yang kelima, bersikap sopan santun dan ramah. Kita tidak boleh arogan dalam mewawancara narasumber. Yang keenam, menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang ketujuhnya, kita harus care. Dan laporan dalam wawancara, satu, topik harus jelas. Kedua, dalam laporan itu harus ada nama narasumber. Yang ketiga, ada tujuan wawancara. Yang keempat, tempat wawancara. Kelima, tanggal wawancara. Keenam, informasi yang didapat, hasil apa yang didapat dari wawancara tersebut. Yang ketujuh tentunya dengan kesimpulan. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebih, ada kata-kata yang salah, ada kata yang menyinggung rekan-rekan dan Bapak dosen semua. Ucapan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode wawancara. Metode wawancara atau juga disebut interview memiliki makna lebih dan juga memiliki tujuan yang jelas dibandingkan dengan percakapan biasa. Proses wawancara atau interview tersebut yaitu terjadi karena adanya komunikasi timbal balik antara pewawancara dan juga narasumber. Nah, tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi tentang permasalahan yang sedang dibahas. Kemudian, dalam metode wawancara sendiri biasanya menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu dengan cara mencatat. Nah, dalam metode ini pewawancara itu harus menyiapkan alat tulis atau juga bisa disebut pulpen dan juga buku atau kertas yang nanti gunanya untuk mencatat poin-poin yang disampaikan oleh narasumber. Sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut bisa tercatat atau terdata dengan baik sehingga nantinya tulisan tersebut akan disusun menggunakan suatu tulisan yang baik dan juga informatif. Dan cara yang kedua yaitu dengan cara merekam atau juga bisa disebut recording. Dalam metode yang kedua ini, pewawancara harus menyiapkan alat rekam atau alat recording yang nantinya alat ini digunakan untuk merekam sebuah proses wawancara itu tersendiri. Dan di mana nantinya setelah direkam, maka hasil rekaman tersebut akan disusun melalui tulisan sehingga akan dijadikan sebuah transkrip tanya jawab dan dijadikan sebuah tulisan berita. Nah, itulah dua metode wawancara yang dipakai dalam sebuah proses wawancara. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih karena sudah menyaksikan video kami. Saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dalam video tersebut.
Dan jangan lupa selalu jaga jarak dan tetap menerapkan 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.